Biro Eksternal. Nama saya Muhammad Setiawan Utomo dan teman-teman dipersilakan kenalan dulu ya Pak, biar kita lebih enak interaksinya. Oke, dipersilakan dari Haikal dulu deh. Oke, salam kenal Pak. Saya Muhammad Haikal Kustian, sama dari Biro Eksternal BEM Fateta juga. Ya. Bisa dilanjut, silakan. Ke Gita deh. Ya, perkenalkan Pak, saya Gita Milenia dari Biro Eksternal juga. Ya. Dilanjut ke Frida mungkin. Oke, selamat siang Pak. Perkenalkan, saya Frida Gina dari Biro Eksternal BEM Fateta juga. Ya. Mungkin lanjut ke Azafa. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Azafa, saya juga dari Biro Eksternal. Selanjutnya mungkin bisa ke Ina. Ya, selamat siang Bapak. Perkenalkan nama saya Ina Tarida, saya juga dari Biro Eksternal. Mungkin bisa dilanjut Azharul. Selamat siang Pak, saya Azharul, saya juga dari Biro Eksternal. Mungkin bisa dilanjut Bang Dimas. Selamat siang Pak, saya Dimas dari Biro Eksternal juga. Lanjut ke Gary. Selamat siang Bapak. Perkenalkan Pak, saya Gary dari Biro Eksternal Pak. Ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Mungkin akan saya jelaskan sedikit ya Pak mengenai konten alumni ini. Yaitu sebenarnya ini proker dari Biro Eksternal BEM Fateta IPB. Sebenarnya waktu sebelum zaman COVID, kita kadang itu suka nyamperin ke alumni Pak. Jadi kayak wawancara langsung, bikin video dan diupload ke Instagram kayak gitu. Jadi karena sekarang nggak memungkinkan, jadi kita lewat Zoom untuk wawancaranya, dan nanti insya Allah bakalan kita tayangkan di Instagram sama di YouTube seperti itu Pak. Oke, mungkin untuk teknis wawancaranya ataupun wawancaranya sekalian akan dijelaskan sama Haikal Pak selaku moderator sama MC hari ini. Pada Haikal dipersilakan. Oke, makasih Wawan ya. Oke Pak, jadi untuk teknisnya, untuk wawancaranya, kita santai-santai aja Pak, berbincang, ngobrol-ngobrol aja tentang dunia pekerja kayak gimana, terus kayak kehidupan sehari-hari Bapak juga nggak apa-apa, di-share aja ke kita. Kita saling sharing aja, saling ngobrol-ngobrol santai aja, mau kayak gimana nanti wawancaranya juga kayak gimana gitu. Dan kalau Bapak nih misalkan kalau misalkan nanti bicara terus kayaknya aus gitu gimana Pak, nggak apa-apa, silakan aja, kalau mau minum juga nggak apa-apa. Soalnya kita santai aja di sini ngobrol-ngobrolnya, nggak usah serius-serius banget, tapi tetap aja saling memberikan informasi-informasi, pengetahuan baru nantinya ke depan gitu. Oke, bagaimana Wawan, bisa dimulai nggak? Oke, mohon izin Pak, yang lain ntar bakalan off cam untuk supaya jaringan internetnya stabil juga. Di pertemuan ini akan kita record Pak buat konten yang akan kita upload ke Instagram sama YouTube. Seperti itu Pak. Oke, mungkin bisa dimulai Haikal, dipersilakan sama Pak Hakiman. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Fateta Talk and Sharing bersama saya Muhammad Haikal Kustian. Pada acara kali ini seperti namanya, Fateta Talk and Sharing, di mana kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, saling bertukar informasi, saling sharing lah intinya dari para alumni, di mana nanti alumninya bisa memberikan informasi-informasi, bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan, bisa memberikan pengalaman-pengalaman, baik itu dari segi dunia pasca kampus maupun ketika di dalam kampus seperti itu. Nah, pada Fateta Talk and Sharing kita kali ini, yang pertama kita kedatangan alumni dari Departemen Teknik Mesin dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian, Bapak Dr. Kiman Siregar, STP MSI. Halo Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, buat teman-teman nih yang nggak tahu siapa beliau, jadi beliau ini merupakan founder atau pendiri dari PT Dakara Corporation. Beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman, baik dari segi penelitian dan segala macamnya. Di antaranya itu seperti memiliki 75 publikasi artikel ilmiah jurnal pada Google Scholar. Beliau juga menerbitkan 4 buah karya buku dalam 5 tahun terakhir. Beliau juga memiliki 14 karya temuan, inovasi, paten, dan implementasi teknologi baru.
beliau memiliki pengalaman merumuskan kebijakan republik atau rekayasa sosial. Beliau juga mendapatkan penghargaan, yaitu 4 penghargaan dalam 10 tahun terakhir. Salah satunya adalah penghargaan Satya Lencana ke-10 dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2017. Dan beliau juga sering sekali menjadi narasumber atau pembicara pada kuliah umum, orasi ilmiah, dan seminar nasional maupun internasional seperti itu, teman-teman. Nah, selain itu sebenarnya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman, penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beliau, tapi tidak bisa saya sebutkan satu persatu seperti itu. Kalau kita lihat dari apa yang telah dilakukan oleh beliau ini, Bapak Kiman Siregar merupakan alumni sukses Fateta seperti itu, teman-teman. Kalau begitu, langsung saja kali Pak, kita akan masuk ke acara intinya. Kita akan berbincang-bincang, akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Dr. Kiman Siregar, STP MSI. Sekali lagi Pak, bagaimana keadaannya Pak? Sedang apa? Sedang sibuk? Kesibukan sekarang tuh saat ini apa Pak? Ya, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Muhammad Haikal ya, adik-adik pengurus BEM Fateta ya. Jadi saya dulu sempat juga bertanding jadi saya dulu ketua BEM ya, tapi memang berhasil waktu itu angkatan 34. Tapi nggak masalah, itu kan nuansa atau dinamika di kampus itu saya kira kita ikutin aja sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi Adinda, saya panggilnya apa nih? Muhammad Haikal atau siapa nih? Muhammad Haikal atau? saja Pak, nggak apa-apa. Haikal ya. Haikal Jadi Adinda Haikal ya, seperti kita tahu bersama keadaan COVID seperti saat ini memang apa istilahnya itu ya, banyak menghambat aktivitas kita gitu ya. Mungkin yang tadinya kita beraktivitas banyak kegiatan yang bersifat online seperti yang kita lakukan saat ini. Namun apapun itu kita sebagai manusia gitu ya, atau sebagai person yang ingin tetap bergerak gitu ya, mobile, dinamis ya, kita harus menyesuaikan ya kondisi pandemik yang sedang kita alami ini ya, dengan berbagai aktivitas yang tetap mungkin kita usahakan maksimal inti atau message yang kita mau sampaikan itu tidak hilang gitu ya. Saya saat ini juga banyak misalnya melakukan kegiatan-kegiatan misalnya meeting gitu ya, atau bisnis lainnya gitu ya, melalui Zoom ya, atau dengan terbatas gitu ya. Saya sebenarnya mungkin Adinda Haikal dan kawan-kawan pernah dengar Dakara Kopi gitu ya. Iya Pak, pernah. Iya, saya sebenarnya karena COVID ini saya banyak diam di sana gitu ya. Kebetulan itu di perempatan Ramaga Cantik gitu ya. Jadi banyak aktivitasnya di sana. Sebenarnya kalau nanti misalnya juga ada kesempatan misalnya mau offline, boleh juga lah sekali-sekali mampir gitu ya. Kita sambil ngopi gitu kan, sambil ngopi, sambil update gitu ya. Saya kira memang paradigma di mahasiswa sekarang juga kelihatannya ada perubahan gitu ya. Tapi yang tidak berubah itu saya kira kan idealisme dan pemikiran kita untuk menggapai goal-goal yang sudah kita misalnya tentukan atau kita ingin capai gitu ya. Saya kira itu barangkali ya, sama saya lihat BEM-BEM sekarang itu lebih kreatif. Message itu misalnya banyak disampaikan melalui digital marketing gitu ya, Instagram segala macam gitu ya. Saya pun di tim saya itu ada beberapa mahasiswa Fateta yang semester 7 gitu ya, ikut di dalam tim gitu ya. Mungkin itu kira-kira selanjutnya saya mengikutin aja ya dari Adinda Haikal ya sebagai moderator gitu ya. Baik. Apa yang mau digali ya kita akan coba sharing gitu ya. Saya kira memang saya berarti sekarang angkatan berapa nih angkatan? Tahun berapa Pak? Sekarang berapa? 57. Oh 57 sekarang. Sekarang angkatan berapa? Angkatan 57. 34 kali Pak ya? Enggak, maksudnya angkatannya sekarang berapa kalian? Angkatan berapa yang paling muda? 55 Pak sekarang. Oh 55. Yang paling muda? Yang paling muda berapa? 57? Yang paling muda 57 ya. 57, saya 34. Berarti kan sudah 23 tahun ya meninggalkan kampus ya. Udah tua juga sebenarnya gitu. Ya, silakan aja Dinda. Oke, baik. Ikut aja. Ngomong-ngomong tadi kan tentang Dakara Coffee ya Pak. Sudah disinggung tuh Dakara Coffee. Jadi sebenarnya Dakara Coffee ini suatu perusahaan yang mempunyai konsep seperti apa sih Pak? Penasaran saya.
Oh iya, saya sebenarnya juga gini ya. Saya kan saya dari mahasiswa sebenarnya saya udah mulai bisnis ya. Kita sudah mulai bisnis. Apa namanya itu? Saya dulu bikin bimbel waktu mahasiswa ya. Terus kita juga dulu bikin semacam organisasi kewirausahaan lah. Kita dulu buat namanya FNET di kampus itu kan, di Pateta itu, sehingga ada dua event-event organisasi itu kita yang mengeksekusi baik dari pemerintah atau dari swasta gitu ya. Terus sebenarnya saya tamat 2001, saya 2002 itu saya udah buat perusahaan. Saya dulu kasih nama CP Global Samudra gitu ya. Tapi memang terus berkembang, ada beberapa usaha yang kita jalankan gitu ya. Saya lihat sekarang ini kan seiring dengan waktu, juga seiring dengan usia ya, dan juga untuk konsolidasi atau bertemu dengan teman-teman, kayaknya sesuai zamannya enak juga ini bikin semacam tempat berkumpul gitu ya. Akhirnya kita buatlah Dakara Kopi gitu ya. Jadi sebenarnya konsepnya itu biar nggak kemana-mana ya, saya mau gabungkan tempat kita berkantor, karena kami juga berkantor di situ gitu ya. Jadi itu kan kita buat 4 ruko 3 tingkat gitu ya. Jadi di situ sekalian kantor, sekalian ruang meeting, juga sekalian working space gitu ya, untuk adik-adik yang mau, banyak itu saya lihat ada yang webinar gitu ya, atau misalnya menyelesaikan skripsi, dan kafe gitu loh ya. Itu kafenya itu ada 3 tingkat. Lantai 1 itu kita untuk yang mungkin lebih kepada ibu-ibu atau orang tua atau keluarga gitu ya, full AC. Lantai 2 dia lebih kepada istilahnya anak muda gitu ya. Lantai 3 juga lebih kepada anak muda. Itu mereka dalam seminggu kadang-kadang 2-3 kali mereka live musik di situ gitu ya. Dan di sampingnya, karena saya memang juga dari dulu salah satu bisnis itu konsen di UMKM, 2 ruko di bawah itu kita buat pusat oleh-oleh UMKM Indonesia gitu. Jadi oleh-oleh dari Bogor, dari Sumatera gitu ya, dari Kalimantan kita coba jual di situ, dan juga banyak itu produk-produk alumni, kreativitas alumni muda gitu ya. Itu kita coba pasarkan, karena saya juga ikut dan aktif di forum bisnis alumni gitu ya, dan juga sudah kemarin itu kita jadikan itu sebagai pojok bisnis alumni gitu ya. Jadi saya kira alumni muda Pateta juga kalau misalnya ingin melakukan bisnis atau misalnya ingin menjual produknya di Dakaramat itu, saya kira bisa ditampilkan gitu ya, karena kadang-kadang harus kita tampilkan dulu ya di suatu etalase untuk menguji benar nggak pasarnya kan gitu ya, seperti itu kira-kira. Baik Pak. Ini sendiri kan Dakara Coffee, berarti kan lebih condong ke kopi ya Pak. Kenapa kopi Pak? Kenapa dipilihnya tuh kopi? Kenapa dipilihnya tuh sebagai ujung tombaknya tuh kopi? Kenapa nggak teh atau berbagai macam hal lainnya kayak gitu Pak? Ya sebenarnya kopi itu kan banyak manfaatnya menurut saya ya. Saya sendiri pecinta kopi, karena kebetulan orang tua kita juga di kampung itu, saya kan dari Tabaksel, Medan ya. Sumatera Utara itu dari kecil kita udah istilahnya menikmati kopi gitu ya, dan kopi ini saya kira juga untuk apa namanya itu merangsang katanya kreativitas gitu kan, dan juga untuk antibody gitu ya. Dan saya kira kopi itu yang menarik itu bisa dinikmati dengan berbagai cara gitu ya. Makanya di Dakara Kopi itu juga metodenya sendiri, kita bisa dengan Vietnam Drip, V60, CMX gitu ya. Aeropress dan lain-lain gitu, atau tubruk gitu ya. Dan metodenya sendiri kan itu bisa kita juga lakukan dari hulu ke hilirnya gitu ya, mulai dari dia pasca panennya, apakah misalnya yang semi full wash gitu atau full wash gitu ya, atau yang nanti di roastingnya, kita juga main di roasting gitu kan, karena menikmati kopi itu juga salah satunya dengan di bagian roastingnya gitu ya, apakah misalnya medium, dark gitu ya, atau medium to dark gitu ya. Saya kira kopi itu hampir dinikmati semua orang gitu ya. Dan mungkin anak muda dia kadang-kadang lebih ke latte-nya gitu ya, campur susu atau yang istilah itu espresso gitu ya. Saya kira itu mungkin alasannya, di luar alasan bisnis gitu ya. Bisnis itu kadang-kadang kan kita harus realistis. Mana yang sedang diminati pasar, itu yang kita lakukan gitu ya. Bisa juga kita melawan pasar gitu kan, seperti itu kira-kira. Oh baik. Jadi untuk Dakara Coffee ini sendiri Pak, itu didirikannya tahun berapa Pak? Sudah lama sebenarnya atau masih baru? Kalau di Dakara Groupnya kita dari 2002 sebenarnya kalau bisnisnya ya.
Tapi kan kalau Dakara Kopinya mungkin ya sebelum Dakara Kopi itu kan saya tahun 2002 saya udah bikin dulu rumah makan ya kan. Jadi tapi rumah makan kita juga bikin catering gitu ya. Cuma kalau untuk kafenya sendiri sebenarnya baru 1 tahun ini. Ini tanggal 9 Maret nih kita ulang tahun yang pertama nih. Oh. Jadi itu Dakara Kopi itu hadir di masa pandemi. Jadi tak terasa udah setahun nih kita berjuang di masa pandemi Covid nih kan. Baik Pak. Itu kalau tadi kan katanya di masa pandemi baru membuka Dakara Coffee. Kan kalau kita tahu di masa pandemi itu orang-orang pada kesulitan lah secara ekonomi. Kayak misalkan banyak yang dirumahkan, banyak yang di WFH gitu, work from home. Ini kenapa malah buat perusahaan Pak? Malah buat bisnis baru gitu. Kenapa? Ya sebenarnya nggak terdetek ya, nggak terprediksi akan ada COVID kan. Saya kira siapapun pebisnisnya nggak bisa memprediksi akan ada COVID kan gitu ya. Tapi juga kan memang kalau ya itulah kita kadang-kadang kalau pebisnis itu sekali istilahnya layar berkembang ya, pantang pulang kan istilahnya kan gitu ya. Kita coba maksimalkan yang karena kita sudah invest gitu ya. Saya kebetulan invest dari tanah sampai bangunan kan. Ya kita coba maksimalkan gitu loh ya. Jadi kita coba maksimalkan ya. Walaupun terbata-bata tidak maksimal, mungkin output outcome-nya gitu ya. Ya tapi alhamdulillah lah, terasa sudah setahun kita lewati gitu ya. Oke, berarti buat mungkin kan kalau misalkan kita ngebuat suatu bisnis atau perusahaan gitu kan pasti sudah memikirkan apa saja gitu Pak, keuntungan dan dari segi keuntungan dan segala macam ya. Bagaimana kalau misalkan di saat masa pandemi kayak gini, ketika Bapak membuka Dakara Coffee tadi, apakah dalam segi keuntungannya menurun dari segi pengamatannya atau malah meningkat gitu Pak? Ya sebenarnya sih relatif menurun ya kan. Tapi itulah saya kebetulan juga kan menjalankan bisnis tidak satu aja gitu ya. Jadi memang menurut saya ada istilah jangan taruh telur di dalam satu keranjang gitu ya. Jadi berbisnis itu juga kalau bisa jangan kita hanya satu bisnis ya. Saya kebetulan juga main di kelapa sawit ya. Kebetulan sekarang harga kelapa sawit lagi bagus ya kan. Mungkin dari situ kita ada dapat income gitu loh ya. Jadi saya kira kita fokus bisnisnya itu kan di pendidikan, terus di UMKM IKM, kita juga ada pabrikasi gitu ya, sama di energi dan lingkungan ya. Jadi ya ada yang minus, ada yang masih surplus gitu ya. Tapi prinsipnya secara keseluruhan kita bahasa ininya kita tambal sulam lah gitu ya, saling menutupi gitu ya. Seperti itu. Baik. Sedikit menyinggung tentang Dakara Mart ya Pak yang tadi untuk UMKM itu ya. Nah, jadi untuk produk-produk UMKM ini sendiri itu bagaimana cara menghimpunnya gitu Pak? Cara untuk tahu mengambil produk-produk UMKM supaya bisa dipasarkan di Dakara Mart seperti itu Pak? Ya, saya kebetulan juga ketua Yayasan Festival Oleh-oleh Tabaksel gitu ya. Jadi dari 2015 sebenarnya sudah hampir 4 kali kita buat festival oleh-oleh Tabaksel atau produk-produk UMKM di Tabaksel Sumatera Utara gitu ya. Sebenarnya itu juga menjadi awal bagaimana kita mendapatkan produk-produk UMKM. Tapi di lain itu kita juga ada produksi sendiri. Jadi seperti bolu gulung Dakara itu kita produksi sendiri. Ada juga makanan-makanan ringan gitu ya, kue-kue itu kita produksi sendiri. Tapi yang sifatnya seperti misalnya kaos-kaos gitu ya, itu kan juga kita kerjasama kan gitu ya. Tapi yang sifatnya produk-produk lain itu bagaimana kita meyakinkan gitu ya, atau membuat kerjasama dengan pelaku-pelaku UMKM, kita dibantu di sisi hilirnya ya, mereka buat di hulunya gitu ya. Dan mungkin 40% itu produk-produk alumni ya. Jadi prinsipnya dalam bisnis sekarang itu menurut saya bagaimana kita bersinergi gitu ya. Jadi bersinergi, membangun networking ya, silaturahmi sesama pebisnis gitu ya. Saya kira konsep itu yang kita lakukan selama ini sehingga para teman-teman alumni itu juga yakin menempatkan produknya di Dakara Mart gitu loh ya. Oke, baik. Saya juga melihat-lihat gitu Pak.
YouTube Dakara TV, terus Dakara TV Iya. yang ada di Instagram juga. Kalau saya lihat yang terakhir ini sering kali banyak live musik gitu Pak. Banyak yang cover lagu kayak gitu.